Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AHA Channel yang saya hormati. Salam akal cerdas. Malam ini saya mendapat berita dari kantor berita Antara. Judulnya TGIPF, pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas peristiwa Kanjuruhan. Coba kita baca sebentar ya, sobat. Hasil pemeriksaan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyatakan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI harus bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan supporter. Dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub organisasinya, kata Ketua TGIPF Mahfud MD usai menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta hari Jumat. TGIPF peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden Jokowi di Istana Presidenan Jakarta Jumat. Mahfud mengatakan tanggung jawab itu berdasarkan pada aturan-aturan resmi yang secara hukum juga bertanggung jawab moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu tanggung jawab hukum, tapi hukum sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada, dan ini sudah terjadi. Keselamatan rakyat, publik terinjak-injak, jelas Mahfud MD. Selain itu terdapat pula tanggung jawab moral atas peristiwa tersebut. Mahfud MD mengungkapkan bahwa TGIPF memberikan catatan akhir yang kemudian digarisbawahi oleh Presiden Jokowi. Polri diminta meneruskan penyidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang diduga terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana dalam kasus tersebut, tambahnya. TGIPF punya teman-teman indikasi untuk bisa didalami Polri. Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam itu. Mahfud mengatakan laporan dan catatan yang dibuat TGIPF berdasarkan pada analisis berbagai sumber, salah satunya rekaman kamera pengawas CCTV dari aparat keamanan. Fakta kami temukan proses jatuhnya korban itu lebih mengerikan dari proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di TV maupun media sosial, karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat, jelasnya. Korban meninggal dunia cacat maupun kritis dipastikan terjadi akibat berdesak-desakan setelah polisi menyemprot gas air mata. Terkait tingkat bahaya atau racun dari gas air mata itu, katanya saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tetapi apapun hasil pemeriksaan BRIN tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal terutama disebabkan oleh gas air mata, tegasnya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap semua pemangku kepentingan dalam kasus itu, kata Mahfud, TGIPF menemukan adanya upaya saling menghindar dan saling melempar tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan kontrak yang secara formal sah, katanya. TGIPF sudah menyampaikan semua temuan dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan pemangku kepentingan terkait dalam 124 halaman laporan. Kami sampaikan laporan betul-betul independen sebagai laporan. Nanti hasil laporan itu diolah Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholder. Tentu saja ada yang menurut peraturan perundang-undangan, ujar Mahfud MD. Nah, itu tadi beritanya
hasil dari temuan tim gabungan independen pencari fakta dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Dari kesimpulan TGIPF ini yang mengatakan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas peristiwa Kanjuruhan. Ini saya jadi ingat pernyataan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iwan Iryawan atau yang dikenal dengan Iwan Bule, yang seakan-akan dia lepas tangan desakan mundur dari masyarakat, tapi dia menolak dengan mengatakan bahwa semua orang bisa berpendapat. Nah, dia tidak mau bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang menelan korban sampai terakhir itu mencapai 132 orang. Muhammad Iwan Iryawan ini terkesan tidak gentleman, karena pertandingan liga sepak bola di Indonesia itu adalah di bawah naungan PSSI dan ketua umumnya adalah dia. Dan kejadian itu, tragedi itu harusnya dia yang sebagai penanggung jawabnya, karena dia yang pejabat berkompeten di situ. Tapi dia mengelak dari tanggung jawab tersebut. Memang ada kesalahan prosedur dari pihak polisian dengan menembakkan gas air mata ke arah penonton yang ada di tribun. Tapi secara keseluruhan itu adalah tanggung jawab dari PSSI. Karena polisi juga kan itu sifatnya hanya membantu pengamanan. Jadi saya minta kepada Pak Iwan Bule untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mundurlah dari Ketua Umum PSSI kalau masih punya malu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.